Baik, teman-teman semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita malam hari ini masih membahas tentang seputar tauhid, dan pada pertemuan kali ini insyaallah kita masih membahas tentang kalimat la ilaha illallah, atau tepatnya rukun daripada kalimat la ilaha illallah. Rukun yang pertama telah kita bahas, yaitu an-nafyu. Rukunnya adalah apa? An-nafyu ya. Artinya dinafikan. Jadi di antara kesempurnaan tauhid seseorang, yaitu menafikan apa, no? Iya, di antara kesempurnaan tauhid seseorang menafikan ilahiyah, menafikan ilah. Yang dinafikan adalah keberadaannya, kebenarannya, ya. Itu apa namanya? Yang dimaksud dengan menafikan gitu kan. Kadang kalau kita tanya sama diri kita, rukun kalimat la ilaha illallah adalah, yang pertama adalah an-nafyu atau menafikan. Cuma perincian daripada menafikan itu seperti apa kan gitu ya. Perincian daripada menafikan seperti apa. Jadi yang dinafikan adalah ketika kita bicara la ilaha, yang dinafikan ilah itu hubungannya dengan tauhid apa? Hah? Ayo, no. Kenapa uluhiyah? Karena pelakunya kita. Iya, ilah kita. Di antaranya itu. Maka yang dinafikan adalah tauhid atau peribadatan kepada selain Allah. Itu dinafikan. Kebenarannya, keberadaannya, kebenarannya. Jelas nggak? Jadi ini teman-teman semua, dinafikan secara, kita harus menafikan secara batin hati kita, dan juga menafikan secara lisan. Kadang timbul atau suka ada keraguan di hati seseorang tentang apa? Keberadaan Tuhan-Tuhan selain Allah. Ya, kadang atau bahkan ada di antara kaum muslimin yang mengakui keberadaan Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Yang ini menunjukkan, atau yang ini bisa berdampak kepada kesempurnaan tauhid la ilaha illallahnya. Ya, bisa jadi seseorang mengucapkan la ilaha illallah, tetapi dia secara batin dia nggak ngerti apa yang dimaksud dengan menafikan. Itu mungkin, ya, itu mungkin. Seperti akhirnya timbul keraguan dalam diri seseorang.
Apakah Tuhan selain Allah itu salah kan gitu ya? Kan di antara bentuk keraguan itu seperti misalnya mengucapkan selamat hari raya. Mengucapkan selamat hari raya kan memiliki kaitan dengan Tuhan. Ada nggak kaitannya dengan Tuhan? Ya kan? Mengucapkan selamat hari raya itu kan atau berhubungan atau berkaitan dengan Tuhan. Sahih ya? Bukan, maksudnya berkaitan dengan Tuhan. Jadi ketika kita mengucapkan selamat hari raya kepada agama lain, iya berarti kan adanya Tuhan itu kan, gitu. Adanya keberadaan Tuhan, Tuhan mereka, gitu. Iya duduk situ, Khadijah duduk situ. Ubaidah di sini nak, duduk tuh sama Abang Aca, Bang Uci. Ayo semuanya diem, semuanya diem ya. Situ ya belajar ya. Deh simak diem ya, diem aja ya. Nah, oke. Kenapa nak? Oh, ya udah diem aja nanti juga lama-lama dedenya duduk kok. Diem diem aja begitu. Baru-baru aja dia gitu, nanti udahan. Ya, kan inilah apa yang dikatakan Umar. Ya, kata Umar kan apa? Ketika seorang Muslim, ya kan, tumbuh berkembang dengan keislamannya, tapi dia nggak tahu tentang kesalahan atau kejahilian, sehingga dia akan menjadi seorang Muslim yang juga melakukan perbuatan-perbuatan yang salah. Bahkan salahnya dalam urusan akidah. Didiemin dulu, kasanya diem dulu, nanti dedenya juga mau duduk sendiri ya. Itu biasa dia. Gitu. Ya, jadi tumbuhlah seorang sebagaimana yang Umar katakan. Dia tumbuh menjadi seorang muslim tapi pertumbuhannya apa? Disertai dengan ketidakmurnian Islam. Mm-mm. Seperti yang terjadi di masa ini. Kaum muslimin keterbatasan ilmunya, mereka mengucapkan selamat hari raya kepada agama lain. Padahal dalam la ilaha illallah menafikan, gitu kan? Dalam rukun la ilaha illallah kan namanya juga la, tidak ada, tuh kan? Tidak ada, gitu. Tidak ada, dinafikan. Tidak ada keberadaannya, tidak ada kebenarannya. Secara tidak langsung, ketika kita mengucapkan selamat hari raya, secara tidak langsung kita menyelisihi ucapan kita la ilaha itu. Ya enggak? Paham enggak tuh? Secara tidak langsung kita menyelisihinya. Itu yang dikhawatirkan oleh Umar gitu. Kalau kita mau kasih ilustrasi, kita sebagai siswa kemudian sekolah punya peraturan, kemudian kita nggak tahu peraturannya. Paham nggak? Sekolah punya peraturan, misalnya jam masuk gitu kan, atau seragam misalnya. Ketika kita nggak tahu, maka kita akan menjadi siswa yang melanggar. Dan pasti kenapa? Nggak tahu. Itu yang dikhawatirkan oleh Umar. Umar yang mengatakan, ya, kalau jangan dipencet. Apakah nggak taunya dapat uzur? Ya pastinya kalau nggak tahu dapat uzur. Iya, jadi gini ya Burai, teman-teman semua, bahasa nggak tahu memang nggak tahu gitu. Nggak tahu berarti nggak ada ilmu. Artinya kita juga harus bisa membedakan nggak tahu, nggak mau cari tahu, itu dua hal yang berbeda. Iya kan? Atau pura-pura nggak tahu,
Kalau memang konteksnya tidak tahu, pasti dapat uzur. Tenang aja ya nggak tahu, gitu. Tapi kan gini, kadang kita ini bukan nggak tahu, tapi nggak mau tahu, ngeyel juga, gitu. Pura-pura nggak tahu, gitu. Kalau memang ditakdirkan benar-benar tidak tahu satu kondisi yang tidak ada akses untuk tahu, tidak ada info gitu kan, tidak ada akses untuk tahu, ya maka pasti dapat uzur. Tidak mungkin Allah menghukum seseorang yang tidak tahu. Pasti akan diuji nanti besok di hari kiamat. Jadi ketika ditanya, apakah ada uzur bil jahli dalam masalah akidah? Jawabnya kata para ulama ada. Uzur dalam kejahilan. Tapi uzurnya benar-benar jahil dan itu sidangnya di hadapan Allah bukan di kita. Gitu. Karena berbeda antara tidak tahu, tidak mau tahu, pura-pura tidak tahu. Gitu. Kalau tidak tahu pasti dapat uzur, tapi kalau pura-pura tidak tahu atau tidak mau cari tahu, nah dia kena kesalahan di sisi yang lain. Paham nggak Kartono? Iya, pasti kan banyak faktor ya. Kondisi itu pasti banyak faktor. Sebagaimana kita berusaha apa ya? Menempatkan posisi itu seperti posisi kita dulu yang belum belajar kan gitu ya. Begitu cueknya dengan ilmu, ya kan? Nggak perhatian dengan ilmu, tidak mau nuntut ilmu. Nah, begitulah kondisi kaum muslimin hari ini. Kondisi kaum muslimin hari ini. Makanya dibutuhkan apa? Dibutuhkan kesabaran di dalam menumbuhkan kesadaran untuk belajar. Dibutuhkan kesadaran. Coba kita bicara sholat 5 waktu aja. Kita bicara sholat 5 waktu aja. Uzaimah disimak, Uzaimah simak. Uzaimah udah besar. Ya, kita bicara sholat 5 waktu aja. Kaum muslimin banyak yang melalaikan. Iya nggak sih? Sahih nggak? Maka kan sebagian ahlul ilmu itu menekankan dai nggak usah terlalu banyak dalam bicara. Tauhid, sholat 5 waktu sudah apa namanya? Sudah sangat bermanfaat. Gitu. Bicara tentang tauhid dan bicara tentang sholat 5 waktu. Kenapa? Karena kan ini pondasi utama. Nyatanya apa? Nyatanya memang kekurangan dan kesalahannya dalam tauhid dan sholat kan gitu. Ya nggak? Kondisi realnya adanya di tauhid dan di sholat. Gitu. Kalau di tauhid banyak praktek-praktek kesyirikan. Di sholat masjidnya kosong. Padahal pemukiman atau padahal masjidnya ada di mana-mana kan gitu ya. Dede hijah. Oke, gitu. Jelas ya? Gitu. Makanya eh, itu salah satu alasan kenapa Anas secara pribadi ketika khutbah isinya cuma itu aja. Kalau nggak tauhid, sholat 5 waktu. Tauhid itu aja. Karena masjidnya aja kosong, antum mau bicara apa lagi? Gitu kan. Terus diingetin bagaimana mereka sholat. Bagaimana mereka mentauhidkan Allah. Masjidnya kan kosong tuh. Iya kan? Bagaimana diingetin sholat. Bagaimana mereka mentauhidkan Allah. Menjauhi kesyirikan. Iya, sebenarnya kan kita kan berbicara kondisi real yang nyata. Pentingnya menuntut ilmu,
kesadaran menuntut ilmu agama kan juga kurang. Hujah untuk mereka. Iya, hujah untuk semuanya. Semuanya kan, makanya tadi diingetin, ya sebenarnya Allah sudah punya hujah buat kita dengan keberadaan akal kita. Gitu. Keberadaan akal kita itu hujah Allah. Karena akal salah satu fungsinya untuk bisa membedakan. Iya kan? Antum bisa bedakan minum panas, minum dingin. Orang antum yang pilih cabai kepedasan nyalahin Allah, kan lucu itu kan? Ya enggak? Antum kepedesan, makan cabainya kebanyakan. Terus Allah yang disalahin gitu kan. Kan lucu ya? Kan antum yang apa? Mumbuin cabainya itu kebanyakan. Gitu. Orang dia yang berdosa, dia yang maksiat, terus Allah yang disalahin. Ini kan aneh tapi nyata kan gitu. Gitu. Aneh tapi nyata. Dia yang berdosa, dia yang bermaksiat, tapi berargumen ini adalah takdirnya Allah kan gitu. Saya ada kan kayak gitu ya. Ya itulah. Makanya bagaimana diapain? Ditumbuhkan, diulang-ulang tentang perkara sholat, tentang perkara menuntut ilmu, diulang. Sholat, menuntut ilmu, agar kesadaran dari saudara-saudara kita akan pentingnya menuntut ilmu, ya kesalahan yang sangat fatal, yang bisa jadi seseorang, bisa jadi ya, efek terbesarnya keluar dari Islam. Efek terbesarnya keluar dari Islam atau Islamnya nggak sah. Saat dia punya karakter, nggak dia sadari, mengakui kebenaran Tuhan selain Allah. Paham nggak? Hah? Saat dia bermudah-mudahan dalam toleransi masalah agama. Kita agama yang sangat bertoleransi. Tapi untuk masalah agama, Islam punya ketegasan. Sampai di mana kita boleh bertoleransi. Ya kan? Kita agama yang sangat bertoleransi. Tapi kalau untuk masalah akidah, itu agama kita, Allah sendiri, Nabi sendiri membuat sikap, membuat batasan. Tapi kan Nabi sendiri orang yang bisa berbuat baik kepada Muslim dan non-Muslim, gitu kan? Muslim, makanya Nabi itu nggak bisa diserang lewat akhlak. Nabi itu nggak bisa diserang, nggak bisa dijatuhin lewat akhlak, karena orang non-Muslim pun mendapatkan akhlak baik dari Nabi, gitu. Mendapatkan muamalah yang terbaik dari Nabi. Kan tapi Nabi bersikap kalau dalam permasalahan tauhid, akidah, gitu. Gitu. Jadi apalagi kalau kita menghayati firman Allah Subhanahu wa taala, sebuah kabar dari Allah tentang konsep berimannya manusia keumuman, mereka beriman dan juga menyekutukan Allah. Ya kan? Mereka beriman dan juga menyekutukan Allah. Itu kan sebuah peringatan buat kita. Justru kata Allah, wa aktsaruhum musyrikun. Ya, wa ma yu'minu, dan tidaklah beriman aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Tipe cara berimannya keumuman manusia, mereka juga menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Seseorang kan ya harus apa ya? Dicari sedetail-detailnya dalam masalah tauhid. Dalam masalah tauhid. Paham sampai sini ya?
Ada soal? Kemarin ada kenalan langsung mau nanya bilang bukan teman sih saudara, dia bilang kalau ngerti tentang hal haram takutnya malah jadi kalau kita nggak ngelakuin tuh jadi dosa, jadi dia milih untuk nggak belajar. Dan itu bisa kena hukum lalai gitu. Iya, tutup lain itu terkena apa namanya, mengikuti hawa nafsu gitu, mengikuti hawa nafsu, dan itu bukan perkara yang baru, itu perkara yang lama dan terus akan ada, yaitu seorang beranggapan mengetahui banyak sesuatu, ya mengetahui banyak sesuatu maka tertuntut untuk banyak melakukan sesuatu, kan gitu ya. Kenapa? Sebenarnya itu dia gini kan, makanya gini, kenapa belajar agama? Ya karena mau mengamalkan gitu. Jadi biar amal itu nggak berat, tujuan dari belajarnya untuk mengamalkan gitu. Karena yang membuat mengamalkan berat itu diantaranya dia belajar tapi nggak punya tujuan. Tujuannya cuma nyari wawasan misalnya. Paham nggak? Kayak gini, antum belajar berenang dari awal sampai akhir, ada tujuannya agar bisa berenang, ya kan? Agar bisa berenang, agar bisa rutin nanti berenang sendiri, kan begitu kan? Paham nggak? Ada tujuannya. Kalau cuma sebatas pengen bisa, pengen tahu, ya akhirnya berenang itu sesuatu yang sulit. Gitu. Sulit. Tapi kalau tujuannya ada, tujuan orang mau belajar itu adalah mau mengamalkan ilmu, nah ini salah satu yang memudahkan untuk beramal tuh ini. Belajar untuk mengamalkan. Kita di antara niat belajar ilmu agama adalah untuk mengamalkan ilmu agama itu. Gitu. Ya. Kalau seseorang belajar dengan niat, dengan maksud, dengan tujuan mengamalkan ilmu, maka akan mudah untuk apa? Lebih mudah untuk mengamalkannya ketimbang belajar hanya sebatas untuk nambah wawasan gitu kan. Tidak dipraktekkan dalam kehidupan, ya sulit gitu. Ya, sulit. Makanya ya kayak gitu deh ya. Kalau orang bicara, misalnya kita bicara, dia belajar ilmu tajwid, makhorijul huruf, sifat-sifat huruf, kan punya maksud. Maksudnya apa? Untuk bisa baca Quran dengan baik, dengan benar. Kalau sudah bisa, dia akan baca dengan baik, dengan benar. Tapi kalau cuma sebatas dipelajari, tapi tidak punya maksud untuk dibaca, tidak punya maksud untuk digunakan, nggak bisa. Paham nggak itu maksudnya? Ya, ada orang kayak kita, antum aja belajar bahasa Inggris, antum belajar bahasa Arab, buat apa? Ngomong enggak, baca enggak, paham nggak maksudnya? Jadi dia akan hilang dengan sendirinya nanti, nggak ngelotok karena nggak digunakan, nggak ada apa namanya, tujuannya apa, gitu. Iya, nggak dipraktekin, nggak ada tujuan untuk praktek. Beda orang yang belajar bahasa Arab untuk kerja, ya kan? Bahasa Amiyah dipakai sama dia tuh hari-hari ke Arab, jadi TKI, TKW kan? Apa? Iya cepet kan ngomong, begitu keluar dari pesantren, udah kan temennya nggak ada yang bahasa Arab. Hmm.
aja. Hmm. Areanya kan di situ yang dikomentari ya aja. Makanya lucunya kata anak-anak bahasa Arabnya bahasa gaul Indonesia gitu kan. Bahasa Arabnya logatnya logat Indonesia, maksudnya apa ya, kayak gaul Indonesia gitu. Beda kan kalau orang Arab biasa ngobrol Arab gitu kan, di Arabnya sama di sini beda. Kata Jahra gitu Sat. Logat apa itu ya namanya, itu congkok apa gitu, apa namanya itu. Iya, Arabnya di Indonesiain Iya, gitu. model-model Indonesia gitu. Iya. Kata Jahra itu gampang menguasai, cuma mungkin kalau bahas ke Arab di sana Orang nggak Arab ya. bisa. Orang Iya, Arabnya nggak ngerti. nggak ngerti betul. Iya. Contohnya gini. Misalnya gini. Sonam itu kan patung. Ya. Sonam itu patung, Burai. Bahasa Arab nih artinya. Terus orang kita santri-santri suka jadi candaan kalau mau patungan jadinya sonaman gitu. Paham dan tuh? Sonaman jadi itu patungan. Orang Arabnya emang nggak ngerti. Jadi bahasa itu sonam kan patung. Di kita sonaman yuk sonaman gitu. Sonaman padahal kan itu bahasa Arab yang di-Indonesiakan. Paham nggak Kartono? Gitu. Sonam. Sonam. Sonam itu patung. Ya. Sonam itu patung. Tafsir. Iya, Iya, jadi bahan kayak gitu. Jadi kayak gitu. Itu salah satu contohnya. Tapi kalau orang Arabnya nggak akan ngerti. Maksudnya ada patungan dalam bahasa Arab ada bahasanya sendiri, tabaruat. Gitu. Jauh. Ya, tabaruat. Gitu. Kalau ngomong sonaman yuk. Nih. Besok juga dipakai nih Manuno mau Burai gitu. Iya kan? Sonaman gitu. Sonam itu patung. Jadi biar jadi patungan jadinya sonaman gitu. Berarti itu emang di pesantren begitu Sat. Sebenarnya bukan di pondok ya. Anda nggak tahu kan, Anda nggak di pondok ya. Tapi memang yang bahasa Anda tahu, bahasa teman-teman yang bisa bahasa Arab suka begitu, suka iseng gitu, iseng. Sonaman gitu. Gitu. Jadi bahasa Arab yang di-Indonesiakan. Kalau orang Arabnya nggak ngerti. Gitu. Kayak bahasa Inggris ke di Indonesia kan. Antum bisa bahasa Inggris nggak? Little I can. Gitu. Maksudnya tuh itu. Udah paham belum sekarang? Dari tadi gak paham apa kan maksud Nuno? Baru paham nih sekarang. Iya, itu dia maksudnya. No. Paham nggak? No? No, antum bisa bahasa Inggris nggak? Jawabnya apa? Bisa kalau orang bilangnya sedikit, yang benar gimana? Little dog gitu ya. Bahasanya mana? Small gitu. You can speak English kan gitu kan? You can speak English. A few. Ya gitu kan, dikit gitu. Karena kita mau sama orang Indonesia, little I can gitu. Kayak gitu sama persis. Kecil-kecil bisa. Kecil kan. Ya kan? Jadi bukan cuma bahasa Arab, no, bahasa Inggris juga. Little I can gitu kan. Nah, itu. Iya, ada yang nanya Jahra kalau ke Arab bisa ngomongnya beda ya katanya gitu. Artinya mungkin bisa jadi cara baru belajar bahasa gaul. Iya, bahasa gaul. Tapi kan bahasa di sekolah emang bahasa Arab. Oke, kita lanjut ya. Karena potong kan kita kan apa ya, rata-rata itu kan akhir zaman Islam itu kan terpecah ya kan. Itu kondisinya. Nah, kata hitungan kita sekarang
kepala keluarga. Ini yang kita nggak mau juga sembarangan masukin anak sekolah. Sekolah. Karena kan memang yang di luaran itu kan mereka banyak yang menjanjikan hitungannya gratis, itu kan beasiswa, tapi kan dia tidak memahami, tidak bermanfaat. Gitu. Nah itu banyak beberapa teman-teman yang akhirnya masukin anak ke situ, iya. Kondisi gitu kan, mau nggak mau karena kondisi seperti itu, akhirnya masukin anaknya di sana gitu kan, yang akhirnya yang mengambil kesimpulannya, yang penting kan agama doang gitu, yang penting kan belajar agamanya gitu. Bagaimana Ustaz? Ya, anak pas giliran ini kan apa ya? Bahasa itu kan sebenarnya lingkup kecil tapi sangat berat gitu. Dulu kan kita coba mengambil sesuatu yang besar gitu kan, dengan ingin merubah yang besar. Kondisinya sekarang pas giliran sadari ya Allah, dari wa'amusakum wa'alaikumnaronanya kita diri aja belum tentu selamat gitu. Terus Allah udah titipin kita istri, anak gitu kan kondisinya. Nah ini kan jadi yang paling berat gitu, kondisi. Nah kita nggak ingin seperti itu gitu. Iya, butuh sabar, betul. Apa namanya? Karena orang kayak berada di atas manhaj salaf itu kan bisa ikut-ikutan, ya kan? Bisa mantep, kurang mantep gitu kan. Kalau ikut-ikutan mah, kalau ikut-ikutan biasanya nggak bertahan lama. Semua yang namanya ikut-ikutan tuh nggak bertahan lama. Ya nggak sih? Dalam hal apa aja kan? Ikut-ikutan main sepeda, latah gitu kan. Seperti kemarin kan ikut-ikutan main sepeda banyak. Tapi kan akhirnya udahan. Ikut-ikutan trekking gitu kan. Batu tuh lagi masa batu kan. Ikut-ikutan gitu. Tapi kalau sudah senang, sudah cocok, sudah tahu, pasti dia akan konsisten dengan setelah pertolongan Allah gitu. Makanya apa ya, ketika orang bermanhaj salaf, dia harus tahu dulu kalau dia mau konsisten, dia mengikuti manhaj salaf itu dengan dasar apa gitu. Dasarnya apa? Apakah dasarnya memang ilmu atau ikut-ikutan? Maka kalau dasarnya adalah ilmu, maka dia akan kokoh gitu. Ya, kalau dia dasarnya ilmu, dia akan kokoh, dia akan berada terus di atas manhaj salaf. Kalau dasarnya ilmu. Tapi ketika tidak dasarnya ilmu, dia bisa goyang. Dia bisa goyang, bisa rentan gitu. Akhirnya seperti itu yang terjadi. Karena nggak ada biaya, keterbatasan biaya, jadi sekolah di tempat yang biasa misalnya. Kalau di Ijah, nggak boleh nak ya. Oke? Ya. Jelas ya? Paham nggak? Gitu. Karena keterbatasan biaya, ya udahlah, apa boleh buat, nggak ada dana gitu kan. Pondok mahal misalnya gitu kan. Sebenarnya kan kalau bicara biaya kan mungkin ada pondok-pondok yang biayanya nggak terlalu mahal. Ya, pondoknya sederhana. Saya rasa saya juga lagi sedang cari-cari kan. Ternyata banyak juga pondok-pondok yang sederhana. Sangat sederhana itu banyak gitu. Sangat sederhana itu banyak sebenarnya. Cuman mungkin yang diketahui oleh teman-teman saya nggak bisa berkata pondok kita mahal. Karena yang dia tahu pondok yang mahalnya. Gitu. Paham nggak sih? Wah, iya bisa. Ada pondok. Tapi tentunya ya secara fasilitas, ya kan? Pasti kan berhubungan. Beda secara fasilitas dan seterusnya. Tapi yang terpenting kan pendidikannya, ya kan? Yang penting pendidikannya, kurikulumnya, gitu.
manhajnya apa, kualitas pendidikannya gitu kan. Yang penting kualitas pendidikannya, kurikulumnya gitu. Itu sama kan Nanti dulu tunggu. Nanti akhirnya gini kalau akhirnya ketika kondisinya begini nyemplung pakai bahasa darurat gitu kan. Ya enggak? Ah, iya bahasanya darurat daripada anak ke sekolah kan gitu ya. Mendingan ya udah begitu aja. Akhir tapi anaknya punya konsep yang beda nanti pola pikirnya. Ya kan? Cara beribadahnya nanti akan berbeda lagi. Pasti itu karena ini ditentukan oleh manhaj. Cara beribadah seseorang itu ditentukan oleh manhaj. Ketika dia punya manhaj yang benar, ketika dia punya manhaj yang lurus, maka ibadahnya lurus. biasanya kadang lihat aku dapat ustad yang itu lewat HP aja orang Iya, apalagi betul. Apalagi sampai, grupnya Heeh. Benar kan? Lewat HP sekejap anak bisa nggak jadi sholat 5 waktu ya. Mendengar ceramah ustadz yang membolehkan atau yang mengatakan sholat 5 waktu tidak wajib. Wah, kan itu rancu tuh sekarang. Apalagi bicara musik hari ini. Ya, ustadz lulusan Timur Tengah, ya kan, bisa bahasa Arab, hafal Quran misalnya gitu kan. Terus dia bilang musik itu halal atau tidak haram. Terus musik yang hukum musik itu ikhtilaf. Itu kalau didengar anak-anak yang nggak punya pondasi, dengerin musik tuh akhirnya tuh. Akhirnya dengerin musik. Gitu. Itu kan bisa di searching di YouTube gitu kan sendiri ya. kesimpulan dari kita juga nggak bisa hanya apa melepas maksudnya ya misalkan kayak MUI gitu dia sudah menyatakan ini boleh padahal ini melanggar syariat nah, kebanyakan orang Hmm. ada beberapa itu orang kita juga kan orang MUI aja Ya. Iya. nah itu kan jadi hujah gitu. Makanya Kalau kitanya yang seolah-olah salah. kitanya salah misalkan kayak bank syariah lah akhirnya titik baliknya kitanya gitu kan Iya, makanya disalahkan kitanya juga harus sekarang kan kalau bicara lembaga tentunya lembaga juga kan pastinya mengeluarkan kebijakan itu tidak sembarangan ya. Kita yakin itu ya, karena mereka juga insya Allah mereka punya ilmu gitu kan. Dan mereka punya keyakinan fatwa mereka harus ditanggung jawab besok di hari kiamat kan gitu ya. Ya nggak sih? Nah, mereka juga, tapi yang namanya lembaga kan manusia sama kayak kita. Ada kalanya, ada kalanya keliru. Sama seperti saya, seperti antum, kita semua. Kan bedanya karena dia menjadi pioner kan, kesalahan dia akhirnya jadinya banyak orang salah kan di bawahnya kan gitu. Beda dengan kita, kalau kita salah kan juga nggak ada yang ngikutin. Iya kan? Tapi kalau yang salah yang di atas, fatwanya yang dari atas, yang bawahnya jadi ngikutin. Terus menjadikan yang atas itu jadi tolak ukurnya, jadi hujahnya. Ustadz aja ngerokok kan gitu kan. Kan jadi kan gitu kan. Maksud antum kan ke situ ya. Nah, kalau udah seperti itu, berarti sudah bicara dalil. Gitu, bicara dalil. Iya, tapi dalil menunjukkan tidak boleh. Gitu. Walaupun yang menyatakan boleh adalah satu lembaga atau orang yang dikatakan punya ilmu. Maka kalau dalil mengatakan tidak boleh, maka kita lebih memegang dalil yang ada. Walaupun orang tidak sependapat dengan kita. Karena kita tidak punya kewajiban mengikuti satu lembaga. Kita tidak punya kewajiban mengikuti satu orang. Kita kewajiban ngikutin Al-Quran dan Sunnah. Gitu. Kalau antum tahu, saya atau satu lembaga atau siapapun statementnya menyalahi Al-Quran, menyalahi Sunnah, nggak ada kewajiban untuk ngikutin. Yang diikutin tetap Al-Quran dan Sunnah. Gitu. Tapi memang itulah
kita harus belajar apa? Belajar bisa mensikapi dengan yang terbaik. Pastinya mungkin ya itu dia ketergelinciran atau yang lain-lain gitu. Karena setahu saya memang ketika mereka mengeluarkan fatwa-fatwa memang banyak pertimbangan kan gitu ya. Banyak sekali pertimbangannya untuk mengeluarkan fatwa-fatwa itu. Sehingga terkesan fatwa itu lama keluarnya. Ya, seperti kamu kan sudah mengharamkan rokok ya? Sudah ya? Fatwa haram rokok. Ya, Udah ada belum? Haram. MUI ya, bukan pemerintah ya. Gitu. MUI udah mengharamkan. Iya. Nah, padahal dari pertama keluar emang sudah haram secara Al-Quran dan Sunnah gitu. Itu yang dimaksud banyak pertimbangan, banyak yang dilihat gitu. Gimana, Nak? Ya, kayak tahsin gitu, Ustaz. Hah? Kayak ini kan tahsin ya, Ustaz. Ya. Terus kan tahsinnya itu kan Ustaz masih mudah apa di mana, cuma sebelumnya ini ngomong ke ini juga sering tanya, ayah aku disuruh patungan ini buat mudah, cuma ayah bilang begini aja. Sonaman. Iya, Sonaman. Sonaman gitu kan. Terus ada bilang kita kan gak mudah, bilang aja gitu. Kalau enggak ya ini nggak bisa ngomongnya gitu. Ya istilahnya juga ngomongnya caranya gimana gitu kan. Sedangkan di situ tahsinnya itu nggak ada yang istilahnya yang nggak mudah gitu kan. Hampir mudah semua di situ. Satu. Kedua masalah musik Saidna untuk kalau di sekarang emang sih nggak ada pembatasan yang ngedekatin lah istilahnya kita ngedekatin kepada yang syariat gitu. Terus kan kedua keterbatasan sekolahnya Seth. Kayak Hidayah Quran kan nggak mungkin nampung segitu anak banyak gitu kan. Mungkin pilihannya yang terdekat apa gimana Seth? Maksudnya terdekat kepada syariat apa gimana? Iya pastinya yang paling dekat dengan syariat. Karena apalagi ini ya kalau sulit dikontrol kan gitu ya. Kalau sulit dikontrol kan bahaya gitu ya. Itu akan jadi polemik buat seorang anak pastinya nantinya. Ya, akan jadi polemik gitu. Makanya kitanya ketika kondisinya kayak gitu harus sering-sering kontrol, sering-sering bertanya gitu. Diajarin apa aja di sekolah gitu, gini-gini, apa aja pelajarannya, kayak gitu. Iya jadi kayak eskulnya yang ayah anak bilang ayah nggak mau eskulnya yang begini ya gitu. Kan itu syariat gitu kan. Terus kalau muludan ayah gimana ngomongnya kakak gitu kan. Ada juga bilang karena nanti kalau kita nggak muludan malah kenceng banget katanya gitu kan. Terus gimana bilang aja lupa apa gimana lah gitu nanti gitu. Iya, Anda bilang 2 kali saat si Nindi udah mintain muludan nggak ngasih saat dan saat mungkin tahu ya gurunya istri anak sering ke situ gitu, sering kontrol atau bayar SPP, nggak ngomong juga gitu. Gitu. Cuma kata Nindi nanti ngomongnya gimana, udah ini urusan mama ayah aja gitu. Iya, kurang lebih begitu. Ya kita balik ke nafyu ya, sebagai rukun pertama dari la ilaha illallah. Ya, bahwasanya di antara kita mengucapkan la ilaha illallah tapi tidak memahami penafian. Di antara bentuk tidak memahami penafian apa?
kalau antum minta sama berdoa sama kuburan, minta kebaikan atau agar tercegah kemudaratan, berarti antum juga nggak paham. Nggak paham apa? Nggak paham an-nafyu. Kenapa? Karena minta itu kan bagian dari ibadah. Meminta itu kan bagian dari ibadah. Sementara kita sudah bilang la ilaha. Tidak ada yang diibadahi. Di antara bentuk ibadah meminta kan? Paham nggak tuh? Paham nggak? sama kayak sujud. Iya, arti saya mau kayak sujud, sama kayak macam-macam gitu. Ibadah itu Bukan hanya sholat, bukan hanya sujud, itu minta kepada kuburan misalnya agar antum dapat rezeki yang banyak, punya keturunan, atau terhindar dari kemudaratan. Antum minta nih sama kuburan, antum minta sama tempat-tempat keramat, sama pohon, sama batuan. Nah, sementara antum mengucapkan la ilaha, antum secara lisan menafikan ilah selain Allah. Tapi pada prakteknya ketika minta kepada selain Allah, paham nggak? Ketika minta pada selain Allah, berarti antum menyelisihi penafian antum gitu. Paham nggak? Makanya itu Masya Allah. Seperti yang Allah sebutin dalam Al-Quran kan gitu. Ini baru ya meminta sebagian dari ibadah Pak Ustaz. Iya, minta memang kan berdoa. Minta kan bagian dari ibadah. Ke makhluk ini makhluk hidup pun gitu ya. Nah kita minta tolong lah gitu. Kalau minta tolong ke makhluk hidup itu kan kalau dianya bisa boleh. Minta tolong bikinin kopi boleh kan dia bisa. Tapi kan kuburan benda mati. Jawab juga enggak kan gitu. Ada yang hidup dan familiar di kita, yaitu pawang hujan. Khadijah, iya betul. Bukan dia yang menurunkan. Betul. Tapi kan itu terjadi. Di akhirnya mungkin kita untuk kita lebih puasnya itu dia bisa nggak gitu aja gitu. Bisa nggak apa tuh? Maksudnya orang ini kayak bikin Indomie kan, orang bikin Indomie ya bisa gitu kan. Tapi kan kayak pawang hujan kan itu di luar ini kan. Ya maksudnya yang diminta tolongnya mampu atau tidak. Ya maksud Abu Fawas kan ketika minta yang dilarang minta pada yang mati. Nah kalau pawang hujan kan hidup, berarti nggak dilarang dong. Tapi pemahamannya keliru. Tapi kan pawang hujan nggak bisa nurunin hujan, itu. Walaupun dia hidup kan nggak bisa nurunin hujan.